Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Kak Mei Story, tempatnya cerita kehidupan yang penuh hikmah, emosi, dan kejutan yang seringkali tidak kita duga. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi perjalanan yang bisa membuka mata, menghangatkan hati, dan kadang membuat kita ikut terbawa suasana. Siapkan posisi nyaman, pasang volume yang pas, karena Kak Mei sudah siap membawakan cerita seru hari ini. Yuk kita mulai. Hari itu panasnya terasa seperti menempel di kulit, membuat keringat mengalir tanpa diminta. Aku menarik napas dalam sebelum melangkah menuju pintu kaca bank itu. Namanya besar, gedungnya dingin ber-AC. Tapi entah kenapa setiap kali kaki ini melangkah ke sana, aku selalu merasa seperti seorang asing yang tak diinginkan. Aku hanya perlu mengambil uang 100.000, uang kecil bagi mereka. Tapi bagi hidupku, itu adalah napas satu hari penuh. Bajuku mungkin memang lusuh. Kemeja coklat yang warnanya mulai pudar dan celana hitam yang sudah mulai longgar di pinggang. Tapi itu semua bukan karena aku tak peduli, melainkan karena aku harus memilih, membeli baju baru atau membeli beras. Dan tentu saja, aku memilih hal yang membuat anakku tetap bisa makan. Saat aku membuka pintu, mataku langsung bertemu dengan tatapan sini seorang satpam wanita. Namanya Dina. Aku tak mengenalnya secara pribadi, tapi aku hafal cara dia menatap orang-orang yang tak berpakaian mewah. Tatapan yang seorang ingin bertanya, "Kamu yakin punya uang buat urusan di sini?" Dina menatapku dari kepala sampai kaki, memicingkan mata. Aku mencoba tersenyum, meski aku tahu senyumku tampak kaku. "Bu, mau apa?" tanyanya singkat tanpa keramahan. "Ingin ambil uang, Mbak," jawabku pelan. "Ambil uang?" ulangnya dengan nada seolah aku sedang bercanda. "Antri di sana, Bu, tapi kalau saldonya sedikit mending cek dulu di ATM, nggak perlu repot masuk ke teller." Aku hanya menunduk sedikit. "Saya mau lewat teller saja, ada keperluan." Dina mengangkat alis, mencibir. "Ya sudah, silakan." Ia mempersilakan dengan cara yang bahkan tak bisa disebut sopan. Aku masuk dan duduk di kursi tunggu yang dinginnya menusuk punggung. Di sekelilingku, orang-orang berpenampilan rapi duduk sambil bermain ponsel. Mereka memakai parfum mahal, kemeja licin, rok kerja yang tampak baru. Aku merasa seperti titik kecil yang tak terlihat. Tapi tak apa. Aku hanya perlu menyelesaikan urusanku dan pulang. Tanganku menggenggam buku tabungan yang sampulnya sudah terkelupas di pinggir. Ini harta kecilku, bukan karena isinya banyak, tetapi karena di sanalah titipan-titipan kecil dari hasil kerja keras tersimpan. Kadang sebagai buruh cuci, kadang jual gorengan, kadang bantu jagain anak tetangga. Sedikit demi sedikit aku sisihkan untuk memastikan hidup tak berhenti di tengah jalan. Namaku dipanggil. Suara itu datang dari teller laki-laki berusia sekitar 20-an. Nando namanya. Ia tersenyum kepada nasabah sebelumku, tapi saat melihatku senyumnya menghilang seperti ditelan waktu. Aku berjalan mendekat, meletakkan buku tabungan di kaca meja. "Saldo mau dicek atau mau transaksi?" tanyanya ketus. "Mau ambil uang 100.000, Mas," kataku. Suaraku hampir tak terdengar, tapi aku berusaha tetap tenang. 100.000? ulangnya dengan nada tinggi. Ia memastikan aku mendengarnya dengan jelas. "Bu, serius nih?" Aku hanya mengangguk. Nando menekan tombol-tombol komputer dengan sikap malas, lalu mendekatkan layar ke rekannya di sebelah. Mereka tertawa kecil. Rekannya menatapku sesaat, lalu menunduk sambil terkekeh. Aku pura-pura tak mendengar. Kebiasaanku kalau diperlakukan begini adalah pura-pura tidak peka. Lebih mudah menahan sakit kalau kamu berpura-pura bahwa kata-kata mereka tak menembus kulitmu. "Bu, saldo ibu cuma segini." Ia menunjuk layar, tapi aku tidak ingin melihat. "Iya, Mas, saya mau ambil 100 aja." Nando menghembuskan napas kasar, seolah aku membuang waktunya. "Ya sudah, tunggu." Tangannya menyiapkan uang dengan gerakan malas, lalu bukannya menyerahkannya dengan sopan. Ia menjentikkan uang itu ke meja, tepat di depan tanganku. "Ambil, Bu." Aku menghela napas, menahan rasa panas di mata. Uang itu kugenggam cepat agar tidak jatuh dan membuatku semakin malu. "Terima kasih, Mas," ucapku pelan. Ia tak menjawab. Sudah kuduga. Aku berjalan keluar sambil merapikan bukuku, pura-pura sibuk agar tak perlu menatap orang-orang yang mengamati. Saat melewati pintu,
Aku mendengar Dina berbisik kepada pegawai lain. Kasihan amat ya, pakai baju begitu datang ke bank. Mungkin itu satu-satunya uangnya. Aku berhenti sejenak. Aku ingin menoleh, ingin mengatakan sesuatu. Tapi apa gunanya? Kadang orang yang hobi merendahkan tidak sedang melihatmu sebagai manusia. Mereka hanya butuh seseorang untuk dijadikan bahan olokan agar dirinya tampak lebih tinggi. Aku memilih melanjutkan langkah. Keluar dari pintu bank, angin panas menyambutku. Anehnya di luar sana aku merasa lebih bebas dibanding di dalam gedung ber-AC yang seharusnya nyaman. Di trotoar aku berhenti dan menengadahkan kepala. Langit biru tampak bersih, tidak seperti hati orang-orang yang memilih menilai dari penampilan. Aku menggenggam uang 100.000 itu lebih erat. Tidak apa-apa, Sar, bisikku ke diriku sendiri. Hari ini kamu memang hanya bisa ambil uang sedikit, tapi suatu hari nanti, kamu datang ke tempat itu bukan sebagai orang yang direndahkan. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah pulang. Meski air mataku menetes 1-2, langkahku tetap maju. Karena dalam hati kecilku aku tahu, hidup selalu memberi kesempatan bagi mereka yang tidak menyerah. Dan bank itu akan menjadi tempat pertama yang menyaksikan perubahan hidupku. Setelah keluar dari bank kemarin, aku pikir semuanya sudah selesai. Aku sudah berniat tak kembali dalam waktu dekat. Tapi hidup punya caranya sendiri mengatur langkahku. Ada beberapa dokumen yang harus kuurus hari ini, dan mau tidak mau, aku harus kembali ke bank yang sama. Rasanya seperti kembali ke tempat yang sempat menusuk hatiku. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Kamu cuma datang untuk urusan sebentar, kataku dalam hati, mencoba mengusir rasa rikuh yang merayap perlahan. Begitu memasuki area parkir bank, aku mengusap bajuku yang sederhana, kemeja yang berbeda dari kemarin, tapi tetap saja tidak cukup layak untuk standar orang-orang yang bekerja di tempat itu. Aku sadar, bagaimana penampilan bisa mengundang pandangan, tapi aku tidak punya banyak pilihan. Yang penting aku bersih, rapi, dan tidak mengganggu siapapun. Saat memasuki pintu, Dina, satpam itu langsung mengenaliku. Tatapannya masih sama. Tatapan seorang hakim yang merasa dirinya berwenang menentukan siapa yang layak dan tidak layak berada di dalam gedung ini. "Oh, ibu ini lagi," katanya lirih tapi sengaja dibuat cukup keras agar orang lain mendengar. "Mau ambil 100.000 lagi?" Aku menahan nafas. "Saya mau urus buku tabungan saja." Dina menghela nafas, seolah pekerjaan yang kulakukan merepotkan seluruh bank. "Silahkan Bu, semoga saldo ibu cukup." Komentarnya seperti duri kecil. Tidak cukup dalam untuk mematikan, tapi cukup tajam untuk meninggalkan luka yang terasa lama. Aku berjalan melewatinya tanpa menjawab. Tidak semua hinaan perlu dibalas. Tidak semua kata-kata tajam harus ditanggapi. Terkadang, diam adalah tameng paling kuat. Aku duduk kembali di kursi tunggu. Rasanya seperti deja vu. Kursi-kursi itu, tembok putih itu, juga aroma khas AC yang dinginnya menusuk tulang. Bedanya, hari ini aku datang bukan untuk mengambil uang, melainkan mengurus laporan transaksi yang sempat tertahan. Tapi reaksi pegawai tak jauh berbeda. Aku melihat Nando di meja teller. Ia sedang melayani seorang nasabah dengan senyum lebar. Senyum yang kemarin ia tidak berikan padaku. Senyum yang bahkan tidak tersisa sedikit pun ketika aku melangkah mendekat kemarin. Dan hari ini, sepertinya tidak akan berbeda. Ketika nasabah itu pergi, aku mendengar Nando berbisik kepada rekan sebelahnya. Yang membuatku terkejut, ia menyebut namaku. Itu Bu Sari yang kemarin ambil 100.000. Saldo kecil banget, tapi gaya minta dilayani di teller. Rekannya tertawa kecil. "Serius? Ya ampun, orang kayak gitu harusnya ke ATM aja." Mereka tidak tahu suaranya cukup jelas terdengar dari tempat dudukku. Atau mungkin tahu tapi tidak peduli. Bagiku itulah bentuk penghinaan yang paling menyakitkan. Ketika orang merendahkan dengan rasa bangga seolah mereka sedang melakukan hal benar. Aku menunduk, pura-pura sibuk membuka buku tabungan meski tulisannya sudah kuhafal luar kepala. Sedikit demi sedikit, rasa panas menjalar ke wajahku. Aku benci perasaan itu. Perasaan tidak berarti.
Perasaan menjadi kecil di hadapan orang yang bahkan tidak mengenalku. Ketika giliran dipanggil, langkahku terasa berat, tapi tetap kulakukan. Aku berdiri di depan meja teller yang sama, melihat Nando yang kini menatapku dengan senyum tipis yang tidak tulus. "Ibu Sari lagi," katanya sambil menyandarkan tubuh ke kursi. "Ada apa lagi, Bu? Jangan-jangan saldo ibu tambah turun?" Aku mencoba tersenyum, meski hatiku mencelos. "Saya mau urus transaksi yang kemarin tertahan." Nando mengambil buku tabunganku dengan 2 jari, seperti sedang memegang sesuatu yang kotor. Ia membolak-balikannya secara berlebihan, lalu menoleh ke rekan sebelah. Lihat deh, sampulnya mau copot. Tabungan isinya kecil, bukunya juga kecil nilainya." katanya sambil terkekeh. Rekannya membalas, "Mungkin ini buku tabungan warisan tahun 90-an. Mereka tertawa bersama, dan aku berdiri di sana seperti boneka yang tidak punya suara. Tuhan, rasanya begitu menyesakkan. Aku ingin marah. Aku ingin mengatakan bahwa mereka tidak tahu apapun tentang hidupku. Tapi lidahku keluh. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menerima perlakuan seperti ini dari berbagai tempat. Ada momen ketika Nando menatapku sambil berkata, "Bu, kalau urusan kayak gini mah biasanya orang pakai mobile banking. Ibu nggak punya? Atau handphonenya nggak support?" Aku menggeleng. "Saya tidak punya handphone yang seperti itu." "Oh," tersenyum ejek. "Pantes." Kalimat itu seperti cambuk, cepat tapi memedihkan. Seolah memiliki ponsel canggih jadi tolak ukur nilai seorang manusia. Seolah orang sepertiku tidak pantas masuk ke ruang penuh teknologi dan kenyamanan. Saat Nando mengetik data, ia kembali bergurau dengan suara cukup keras. "Kita kerja keras di sini, tapi dilayaninya orang-orang kayak gini ya. Kadang lucu juga." Rekannya menimpali, "Yang penting sabar, Endok. Kalau dilihat dari penampilan sih ya begitulah." Mereka tertawa lagi. Aku ingin pergi saja, ingin berbalik dan meninggalkan semuanya. Tapi aku butuh buku tabungan itu. Dan kadang orang kecil seperti aku tidak memiliki banyak pilihan selain menelan bulat-bulat perlakuan buruk orang lain. Akhirnya Nando menyodorkan buku tabungan itu kembali kepadaku. "Sudah, Bu, silakan dicek lagi. Kalau nanti ada masalah ya itu risiko." Risiko? Kata yang dia lemparkan seperti aku sedang berjudi dengan nasibku sendiri. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih pelan, lalu mengambil buku itu dengan kedua tanganku yang sedikit bergetar. Bukan karena marah, tapi karena aku begitu menahan diri agar tidak terlihat luka. Saat melangkah keluar, aku mendengar tawa kecil mereka di belakang. Ya Tuhan, betapa mudahnya bagi sebagian orang untuk membuat orang lain merasa hancur. Dan betapa mahalnya harga sebuah martabat bagi mereka yang tidak punya banyak hal di dunia. Di luar, aku menunduk sejenak, menarik nafas panjang, berharap angin panas yang itu bisa membawa pergi semua rasa sakit di hatiku. Aku tidak tahu bahwa hari ini bukan akhir dari penghinaan mereka, tapi justru awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah perubahan yang akan membuat mereka menunduk pada kenyataan. Dan aku akan berdiri di tempat yang tidak pernah mereka duga. Aku pikir tidak ada yang lebih memalukan dari 2 hari terakhir. Tapi rupanya aku salah. Hari itu, bank lebih ramai dibanding biasanya. Kursi tunggu penuh oleh orang-orang dengan pakaian rapi, parfum mahal, sepatu mengkilap. Mereka berbicara pelan sambil memainkan ponsel atau menandatangani dokumen. Di tengah keramaian itu, aku merasa seperti titik kusam di antara permukaan kaca yang bening. Aku datang untuk mencetak ulang buku tabunganku yang sempat error. Sepele memang, tapi tetap harus lewat teller. Aku sudah pasrah. Kalau kemarin dan sebelumnya aku menerima hinaan, hari ini kemungkinan besar akan sama. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa kubiasakan. Rasa malu itu selalu datang dengan bentuk yang baru. Dari kejauhan, aku melihat Nando sedang berbicara dengan pegawai lain sambil tertawa kecil. Aku menghela napas. Langkahku berat, tapi aku mencoba memantapkan hati. Aku hanya ingin menyelesaikan urusan ini dan pergi. Saat masuk, Dina langsung melihatku. Tatapannya seperti biasa, menajam, penuh penghakiman yang tidak pernah kuminta. "Ibu ini lagi,"
Katanya pelan tapi sengaja dibuat terdengar. Urus apa lagi? Jangan bilang ambil 100.000 lagi. Aku tersenyum kecil meski hatiku mengerut. Saya cuma mau cetak buku, Mbak. Semoga saldonya cukup untuk dicetak. Aku berjalan melewatinya tanpa membalas. Aku memilih duduk. Meski duduk pun rasanya tak nyaman. Orang-orang mulai melirik ke arahku. Mungkin karena baju lusuhku kontras dengan suasana bank yang serba rapi. Ada yang mengernyit, ada yang memalingkan wajah, ada pula yang menatap kasihan seolah aku ini makhluk asing. Aku tidak ingin peduli. Tapi entah kenapa, semakin berusaha tidak peduli, semakin terasa runcing tatapan-tatapan itu. Nomor antrianku terpanggil. Aku berdiri dan berjalan ke teller tempat Nando bertugas. Ia melihatku, membenarkan duduknya sedikit, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan daripada keramahan. Oh, Ibu Sari lagi. Ada urusan apa sekarang, Bu? Jangan-jangan mau ambil uang lagi? Saya mau cetak buku saja, Mas, jawabku. Cetak buku? Ia angkat alis lalu menatap buku tabunganku yang kusam. Duh, ini bukunya hampir jebol. Wajar sih, saldonya juga. Ia tidak melanjutkan kalimat itu, tapi tawanya sudah menjelaskan maksudnya. Aku menelan ludah. Tolong dicetak, Mas. Nando mengambil buku itu dan menekan beberapa tombol komputer. Ia menggeser layar sedikit ke kiri, mendekati rekan tellernya. Seolah-olah secara tidak sengaja, padahal jelas disengaja, ia menunjuk saldo di layar. Bro, lihat, ini nasabah paling rajin datang, tapi saldonya, ya begitulah. Rekan sebelahnya, seorang wanita muda terkekeh sambil menutup mulut. Ya Tuhan, segitu doan, kok bisa datang berkali-kali? Nando menatapku dengan senyum yang tidak menyembunyikan rasa merendahkan. Bu, jujur deh, ngapain cetak buku kalau isinya cuma angka segitu? Buat apa repot-repot? Sebelum aku sempat menjawab, seorang nasabah pria yang sedang menunggu ikut tertawa. Suaranya cukup keras untuk membuat beberapa orang menoleh. Kasihan ya Mas, mungkin buat ibu itu jumlah besar. Tawa kecil mulai terdengar di berbagai sudut. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat darahku turun ke ujung kaki. Aku berdiri di sana, di depan kaca teller, seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan seluruh harga diri. Rasanya seperti disorot lampu terang, padahal aku tak ingin dilihat siapapun. Nando melanjutkan pekerjaannya sambil menggeleng seolah aku adalah bahan lejukan yang sayangnya harus ia layani. Sabar ya Bu, kalau saldo Ibu makin kecil, buku ini nggak bisa dicetak lagi. Sistemnya kasihan. Kelakar itu membuat rekan kerjanya tertawa lagi. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengar. Semua orang mendengarnya, semua orang melihatnya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi suaraku terasa hilang. Ada gumpalan besar di tenggorokanku yang menahan kata-kata. Mas, saya cuma mau cetak buku. Ucapku pelan tapi tak bisa lagi menyembunyikan rasa sedih. Tolong selesaikan saja. Nando menghela napas panjang, seolah aku sedang membuang waktunya yang sangat berharga. Iya Bu, sabar. Nasabah lain lebih ribet dari Ibu. Kok cuma bedanya mereka punya uang? Komentar itu membuat beberapa orang tertawa lebih keras. Seorang ibu-ibu di belakang bahkan berbisik ke temannya. Itu orang kenapa sih? Datang ke bank kayak minta belas kasihan. Aku mendengar semuanya, dan meski tidak semuanya diarahkan kepadaku, rasanya tetap menampar. Saat Nando akhirnya menyerahkan buku tabunganku yang telah dicetak, ia meletakkannya di meja kaca dengan gerakan menjentik, sama seperti sebelumnya. Nih Bu, sudah. Hati-hati ya, jangan sampai saldonya habis gara-gara sering dicetak. Tawanya menggema kecil. Aku meraih buku tabungan itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena marah, lebih karena berusaha menahan diri agar tidak terlihat menangis. Mataku panas tapi aku berusaha menjaga wajah tetap datar. Aku membalikkan badan. Dan ketika melangkah pergi, aku merasakan puluhan pasang mata mengikutiku. Beberapa dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan rasa iba, sebagian besar dengan sikap merendahkan. Dina yang berdiri di pintu masuk masih sempat berkomentar. Udah selesai Bu, cepet amat, mungkin karena transaksinya sedikit. Aku hanya tersenyum hambar dan berjalan keluar tanpa berkata apapun.
Begitu keluar, angin panas mengenai wajahku, tapi setidaknya udara bebas itu lebih jujur daripada ucapan orang-orang tadi. Di luar aku berdiri sejenak, rasanya seluruh tubuhku bergetar. Aku tidak tahu apakah itu amarah, malu atau sedih. Mungkin semuanya bercampur jadi satu. Uangku memang sedikit, penampilanku memang sederhana, tapi tidak pernah terpikir bahwa seseorang bisa direndahkan sampai serendah ini hanya karena jumlah saldo, hanya karena penampilan. Aku menunduk, menggenggam buku tabungan itu erat-erat di dada. Suatu hari, bisikku, suara itu hampir tidak keluar. Suatu hari, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya kalian hina. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi di detik itu, aku tahu satu hal, bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Dan ketika hari itu tiba, bank itu akan menjadi saksi bagaimana roda kehidupan berputar. Aku keluar dari pintu bank itu dengan langkah yang terasa berat. Seolah setiap gerakan kakiku menanggung beban yang tidak terlihat. Begitu kakiku menginjak lantai luar yang panas, udara terasa berbeda. Lebih luas, lebih jujur, dan lebih kasar. Rasanya seperti baru saja lepas dari ruangan yang menyesakkan, tapi bukan karena penuh orang, melainkan karena penuh penghinaan yang secara perlahan menggerogoti harga diriku. Aku berdiri tepat di sisi pintu, menunduk dalam. Buku tabungan yang baru saja dicetak itu masih kugenggam dengan kedua tangan. Jari-jariku sedikit bergetar, bukan karena lelah, tapi karena aku menghimpun semua tenaga untuk tidak menangis di depan umum. Aku tahu, menangis di sini hanya akan mengundang tatapan lebih banyak lagi. Tatapan yang sama seperti di dalam bank tadi. Tatapan yang tidak benar-benar melihatku sebagai manusia, melainkan sebagai bahan komentar yang bisa mereka rekam dalam ingatan selama 5 detik sebelum melupakannya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gumamku perlahan, hampir tanpa suara. Tapi hatiku tahu, semuanya tidak baik-baik saja. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan bulat-bulat sisa-sisa perasaan yang menyesakkan itu. Namun udara panas siang itu malah membuat tenggorokanku seperti terbakar. Semakin keras aku menahan, semakin air mata itu memaksa untuk keluar. Aku melangkah menjauh dari pintu, berharap tidak ada satupun yang melihat wajahku. Tapi Dina yang berdiri di samping pintu masih sempat menyindir. "Tumben cepat, Bu," katanya sambil melirik soangku. "Transaksinya sedikit ya?" Aku berhenti sebentar. Tidak menoleh. Tidak menjawab. Aku hanya menutup mata sepersekian detik. Kadang, aku lupa bagaimana rasanya diperlakukan sebagai manusia. Aku melanjutkan langkah. 1, 2, 3. Lalu ketika aku cukup jauh dari gedung itu, aku berhenti lagi. Dadaku terasa sesak. Wajahku panas. Air mata yang kutahan sejak tadi mendesak ingin keluar. Apa salahku? Tanya itu muncul dalam hati. Pertanyaan sederhana yang muncul dari luka-luka kecil yang dikumpulkan dalam beberapa hari saja. Luka yang tidak tampak, tapi terasa lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Mengapa mereka begitu meremehkan? Apakah karena bajuku lusuh? Apakah karena uang yang kumiliki sedikit? Apakah karena aku tidak punya ponsel mahal atau tas bermerek seperti nasabah lainnya? Apakah itu yang menentukan nilai seseorang? Aku berjalan ke arah trotoar, mencari tempat yang agak teduh. Ada pohon besar di dekat parkiran motor dan aku berdiri di bawahnya. Tameng terakhirku runtuh. Dan akhirnya air mataku menetes. Perlahan, satu persatu seperti hujan pertama setelah kemarau. Tidak ada suara. Hanya tangis yang kutahan sampai bahuku ikut bergetar. Aku menutup mulut dengan punggung tangan, menahan agar tidak terdengar. Aku bukan malu menangis. Aku malu karena membuat diriku merasakan bahwa aku memang pantas diperlakukan seperti itu. Ini cuma hari buruk, cuma hari buruk. Gumamku pelan,
Meski aku sendiri tahu, kalimat itu tidak benar-benar menghibur. Aku menyeka air mata dengan cepat ketika seseorang lewat. Tidak ingin ketahuan. Tidak ingin terlihat makin menyedihkan. Setelah kupastikan tidak ada yang memperhatikan, aku kembali membenarkan napasku. Setelah beberapa saat, aku mencoba menata kembali wajahku. Aku mengangkat kepala, menutup mata sebentar, lalu kembali membuka kelopak yang masih basah itu. Dunia terasa sedikit lebih terang, meski hatiku belum. Aku membuka sedikit buku tabungan itu dan melihat angka-angka di dalamnya. Angka kecil yang membuat pegawai bank itu tertawa. Angka kecil yang jadi bahan olokan. Angka kecil yang mereka pikir mencerminkan betapa kecilnya hidupku. Padahal di balik angka itu ada kisah panjang. Hari-hari bekerja sampai larut, mencuci baju tetangga, menjaga anak, menjual gorengan di bawah terik matahari, mengumpulkan recehan demi recehan. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Dan yang paling menyakitkan, mereka bahkan tidak peduli untuk tahu. Hei Sar, aku berbicara kepada diriku sendiri dalam hati. Kamu sudah melewati banyak keadaan sulit. Jangan biarkan beberapa orang yang tidak tahu apa-apa membuatmu lupa seberapa keras kamu bertahan. Aku menarik napas lagi. Langkahku mulai terasa lebih stabil. Aku berjalan menuju halte kecil di dekat bank. Tempat itu sepi. Hanya ada 2 kursi besi dan tiang penyangga. Di sanalah akhirnya aku duduk, mencoba memberi jeda kepada lututku yang mulai lemah karena menahan banyak rasa. Aku mengusap wajahku yang basah dengan kain kecil yang selalu kubawa. Perlahan aku mengembalikan buku tabungan itu ke dalam tas. Bukan karena aku ingin melupakannya, tapi karena aku tahu aku harus menyimpannya sebagai bukti aku masih berusaha. Sebuah pikiran kecil muncul begitu saja. Pikiran yang membuatku membuka mata lebih lebar. Jika mereka bisa merendahkan sesuka hati, aku pun berhak membuktikan sesuatu. Bukan membalas dengan cara yang sama, bukan membalas dengan kemarahan, tapi dengan perubahan. Tapi aku tahu, perubahan hidup tidak datang hanya dengan air mata. Aku harus bangkit, aku harus punya pegangan, dan aku harus mempunyai sesuatu yang membuat mereka berhenti meremehkanku. Entah dari mana kekuatan itu datang, tapi aku merasakannya jelas. Seolah Tuhan sedang membisikkan, bersabarlah. Kesedihanmu hari ini adalah pembuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Ketika aku berdiri, langkahku tidak lagi goyah. Hatiku memang belum sepenuhnya pulih. Tapi ada satu hal yang pasti. Aku tidak akan membiarkan hari ini menjadi gambaran terakhir dari diriku. Aku memandang sekali lagi gedung bank itu dari jauh. Tempat yang hari ini memberiku luka mendalam. Tapi entah kenapa, aku juga tahu. Suatu hari nanti, tempat itu akan menjadi saksi sesuatu yang berbeda. Aku membalikan badan, meninggalkan semuanya di belakangku. Tanpa kusadari, langkahku saat itu sedang menuju hari yang akan mengubah segalanya. Besok, bank yang sama itu tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana di depan Bank Nusa Jaya masih sama seperti biasanya. Pegawai yang datang terburu-buru. Beberapa nasabah sudah berdiri menunggu pintu dibuka dan satpam yang sibuk mengatur antrean. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling tidak terlupakan bagi mereka. Hari ketika semuanya berbalik arah begitu cepat. Aku bisa membayangkan bagaimana para pegawai itu memulai pagi mereka. Masih membicarakan kejadian kemarin. Masih mentertawakan Sari yang mereka kira wanita tak punya apa-apa. Barangkali bagi mereka itu hanya hiburan kecil di tengah rutinitas kerja yang membosankan. Mereka tidak menyadari bahwa seringkali ejekan yang mereka anggap lucu adalah duri yang menyayat hati orang lain. Di depan bank, suara mesin mobil terdengar halus, tidak keras, tidak pamer, namun cukup membuat beberapa kepala spontan menoleh. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu bank. Mobil itu bukan sekedar mahal, sangat mahal.
Jenis mobil yang kalau lewat di jalan kecil, orang-orang bisa langsung menebak bahwa pemiliknya bukan orang sembarangan. Satpam, Pak Darto, refleks merapikan topinya. "Wah, siapa ini ya?" Gumamnya tidak menyangka bank kecil seperti itu bisa kedatangan tamu istimewa. Pintu mobil terbuka perlahan. Dari dalam, seorang perempuan stepped out dengan langkah hati-hati. Gaun sederhana namun elegan mengikuti pergerakan tubuhnya. Rambutnya yang dulu kusut dan terikat seadanya kini tergerai rapi. Wajahnya segar, bersih, dan ada pancaran percaya diri yang tidak bisa disembunyikan. Sari, perempuan yang kemarin ditertawakan karena meminta uang 100.000. Perempuan yang diolok karena penampilannya yang lusuh. Perempuan yang dipandang hina karena dianggap tak mampu. Sekarang berdiri dengan aura yang membuat semua orang terpaku. Aku masih bisa merasakan getaran kecil dari penghinaan kemarin di dadanya. Tetapi kali ini, Sari tidak datang dengan kepala menunduk. Dia datang dengan ketenangan yang menyiratkan kekuatan. Seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan dan siap bertindak. Pak Darto langsung menghampiri. Bu, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya terdengar lebih hati-hati, seolah dia takut salah bicara. Sari mengangguk pelan. "Saya ingin bertemu kepala cabang. Ada hal yang harus saya selesaikan." Nada suaranya lembut, tidak meninggi, tidak pula dingin. Tetapi justru kelembutan itulah yang membuat Pak Darto kaget. Ia mengenali suara itu. Tatapannya naik, memperhatikan lebih dekat. "Bu, ini ibu yang kemarin itu?" tanyanya terbata. Sari menyenyum kecil. "Iya, Pak. Saya hanya tampil berbeda hari ini." Pak Darto sampai menelan ludah. Entah apa yang ia rasakan, kaget, malu, atau campuran semuanya. Sementara itu, dari balik kaca, beberapa pegawai yang sedang membuka sistem komputer spontan saling pandang. Rina, pegawai yang paling lantang mentertawakan Sari kemarin, langsung memucat. Tangannya gemetar memegang mouse. "Ya Allah, itu dia, itu ibu yang kemarin," bisiknya. "Serius? Tapi kok beda banget?" sahut Tari, rekan kerjanya. "Ya iyalah beda, tapi itu beneran dia. Aku ingat rambutnya, suaranya. Duh, matilah aku." Rina menutupi wajahnya, pamik sendiri. Sementara yang lain hanya melongo. Mereka tidak menduga sama sekali bahwa wanita yang mereka remehkan kemarin bisa muncul kembali dengan penampilan seperti itu. Apalagi dengan mobil mewah yang bahkan manajer mereka pun tidak memilikinya. Sari melangkah masuk ketika pintu otomatis terbuka. Lantai bank yang mengkilap memantulkan bayangannya dengan sempurna. Beberapa nasabah yang sudah datang lebih awal langsung memberi ruang. Seolah aura Sari memerintahkan begitu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan bahwa wanita itu bukan tamu sembarangan. Di dalam, seluruh ruangan hening. Bahkan suara printer yang biasanya berisik seolah menahan diri. Semua mata tertuju pada Sari. Namun Sari hanya menatap lurus ke arah meja layanan, meja tempat ia ditertawakan kemarin. Matanya sempat berhenti pada Rina, yang langsung menunduk, wajah merah dan tangan bergetar. Rina mencoba tersenyum lemah. "Selamat pagi, Bu." Sari membalas dengan anggukan singkat. "Pagi." Di balik anggukan itu ada sesuatu yang menusuk. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi justru ketenangan yang mengandung kekuatan. Seakan Sari ingin berkata, "Aku ingat semua perlakuan kalian, tetapi aku tidak akan turun ke level kalian." Kemudian, ia menatap ke arah pintu ruangan kepala cabang. Pegawai lain sampai buru-buru berdiri menawarkan diri mengantar. "Ibu, silakan, saya antar, Bu," ucap Tari dengan suara gemetar. Sari tersenyum halus. "Tidak perlu, saya tahu jalannya." Dan ia melangkah sendiri. Mantap, tegas, tanpa ragu. Di balik setiap langkahnya ada gema kejadian kemarin yang perlahan berubah warna. Dari rasa sakit menjadi keberanian, dari penghinaan menjadi pembuktian. Tidak ada yang tahu tujuan kedatangannya hari itu. Tetapi satu hal pasti, bank itu akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan.
Sesuatu yang akan membuat mereka mengingat nama Sari bukan sebagai wanita lusuh yang ditertawakan, tetapi sebagai seseorang yang membuat mereka belajar tentang hormat. Keheningan begitu pekat ketika pintu ruang kepala cabang tertutup di belakang Sari. Hanya deru AC dan detak jam dinding yang terdengar samar. Ruangan itu luas, rapi, penuh berkas tersusun. Di balik meja kayu besar, duduklah Pak Herman, kepala cabang Bank Nusa Jaya. Sosok parubaya dengan kacamata tipis dan ekspresi selalu sibuk. Ketika melihat Sari masuk, ia sempat tertegun. Bukan karena penampilan Sari yang kini elegan, tetapi karena wajah itu tidak asing. Ia memicingkan mata, mencoba mengingat. "Silakan duduk, Bu." Pak Herman mempersilahkan hati-hati. Sari menarik kursi pelan, duduk dengan tenang. "Sari, mungkin Bapak ingat? Saya kesini kemarin untuk mengambil uang 100.000. Nada suaranya tenang, tidak menghakimi. Tapi justru ketenangan itu membuat Pak Herman tersentak. Ia mengangguk cepat, wajahnya berubah serius. Iya Bu Sari. Saya dapat laporan dari pegawai. Ada sedikit kendala dalam pelayanan." Sedikit, kata yang sering dipakai untuk menutupi kesalahan besar. Sari menatap lurus tanpa berkedip. "Kendala atau penghinaan, Pak?" Pak Herman terdiam. Ia merapikan kacamata, mencoba menjaga wibawa. Tetapi Sari dapat menjaga jelas kecemasan yang perlahan merayap di wajahnya. "Ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Sari membuka tasnya, mengeluarkan satu map coklat dengan segel perusahaan. Ia meletakkannya di meja, mendorongnya perlahan ke arah Pak Herman. "Ini terkait kepemilikan saham bank ini." Pak Herman menelan ludah sebelum membuka map tersebut. Tangannya sedikit bergetar. Ketika matanya membaca halaman pertama, ia langsung membeku. Nama perusahaan besar yang menjadi induk investor utama bank itu tertera jelas. Dokumen resmi, tanda tangan sah, dan di sebelahnya nama Sari. Ia memandang Sari dengan mata membesar. "Bu, ini Anda pemegang saham baru?" Sari mengangguk pelan. "Saya baru menyelesaikan pembelian beberapa blok saham. Mulai besok, saya secara resmi menjadi salah satu investor terbesar di bank ini." Sunyi, hening, ruangan seolah kehilangan udara. Pak Herman bersandar, wajahnya diliputi rasa tak percaya. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak..." Sari mengangkat tangan, menghentikan. "Saya tidak datang untuk meminta permohonan maaf pribadi. Yang saya datangkan adalah fakta. Pelayanan kemarin bukan hanya buruk. Itu penghinaan, Pak. Dan itu dilakukan di bank yang sekarang sebagian menjadi tanggung jawab saya." Nadanya masih lembut, tapi setiap kata menancap seperti paku. "Apapun yang Anda lihat dari penampilan saya kemarin, itu bukan alasan untuk memperlakukan nasabah seperti sampah." Ada getaran kecil di ujung kalimatnya, bukan marah, tetapi luka yang jujur. Pak Herman menunduk. "Saya mengerti, Bu. Saya malu. Saya tidak menyangka pegawai saya bisa bersikap seperti itu." "Bukan hanya pegawai, Pak." Sari menatapnya dalam. "Sistem ini yang salah. Tidak ada pelatihan empati. Tidak ada pemantauan kedisiplinan. Karena itu, saya ingin meminta satu hal." Pak Herman menegakkan badan. "Baik, Bu. Saya ingin semua pegawai yang terlibat kemarin dikumpulkan. Sekarang." Pak Herman langsung berdiri. "Baik, saya panggil mereka." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Rina, Tari, dan 2 pegawai lain masuk dengan wajah pucat. Rina bahkan tampak hampir menangis. Sari tetap duduk tenang, kedua tangan terlipat di pangkuan. Pak Herman berdiri di sampingnya, memegang dokumen investor seperti memegang bukti kejahatan.
Ini Ibu Sari. Beliau adalah investor baru bank kita. Salah satu yang terbesar. Rina langsung melemas. Tari menutup mulut dengan tangan. Bahkan pegawai yang kemarin ikut tertawa, kini memalingkan wajah, malu setengah mati. Sari menatap mereka satu persatu. Senyumnya tipis, tetapi bukan senyum kejam. Lebih seperti senyum yang sudah belajar memaafkan, meski kenangan pahitnya tidak mudah hilang. Kemarin, ujar Sari, kalian menertawakan saya, mengolok penampilan saya, menggampangkan saya hanya karena saya ingin mengambil uang 100.000. Rina menunduk dalam-dalam. Saya salah, Bu. Saya benar-benar malu. Kalau saja saya bukan investor bank ini, Sari melanjutkan. Perlakuan itu tetap tidak pantas diberikan pada siapapun. Ia mengambil nafas, menahan emosi yang sesekali mencuat. Saya tidak datang untuk merusak karier kalian. Bukan itu tujuan saya. Saya hanya ingin memastikan satu hal, bahwa mulai hari ini, kalian tidak lagi menilai seseorang dari penampilannya. Karena kalian tidak pernah tahu siapa yang sedang kalian hadapi, atau apa yang sedang mereka perjuangkan. Rina menangis perlahan, menutup wajah. Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar menyesal. Tari pun ikut berkaca-kaca. Kami sadar, Bu. Kami salah besar. Sari berdiri. Gerakannya lembut, tapi penuh wibawa. Saya memaafkan kalian, katanya akhirnya. Tapi saya tidak akan melupakan, dan saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang pada orang lain. Ia menatap Pak Herman. Saya ingin pelatihan pelayanan ulang, wajib, untuk semua pegawai. Pak Herman mengangguk cepat. Baik, Bu. Akan segera saya adakan. Sari mengangguk lalu mengambil mapnya kembali. Bagus. Karena bank ini sekarang juga menjadi bagian dari saya. Dan saya ingin menjaga nama baiknya. Ia berjalan menuju pintu. Pegawai-pegawai yang tadi mempermalukannya kini menunduk dalam-dalam. Ketika pintu terbuka, ruangan kembali hening. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena mereka baru saja menyaksikan kebenaran yang mengubah segalanya. Wanita yang mereka hina kemarin adalah investor besar yang memegang masa depan mereka. Dan itu bukan akhir. Ini baru permulaan dari balasan elegan yang tidak memakai kekerasan, tetapi meninggalkan bekas yang tak akan hilang. Hari itu setelah Sari keluar dari ruang kepala cabang, suasana bank berubah total. Tidak ada lagi tawa-tawa kecil yang biasanya muncul dari balik meja pelayanan. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan yang selama ini dianggap wajar. Semuanya mendadak sunyi, seperti ruangan itu sedang menahan napas. Sari berdiri sejenak di depan pintu bank, memandang gedung yang kemarin menjadi tempat ia terluka. Angin pagi menyapu lembut rambutnya. Ada getir yang sempat mengiang dari perlakuan kemarin, tapi hari ini semua terasa lebih ringan. Bukan karena ia ingin membalas dendam, melainkan karena ia akhirnya memilih berdiri di tempat yang paling sulit, mempertahankan harga diri tanpa menghancurkan orang lain. Sebelum masuk ke mobil, seorang suara kecil memanggilnya dengan ragu. "Bu, Ibu Sari?" Sari menoleh. Rina berdiri di belakangnya, menahan langkah dengan wajah sembab. Tidak ada lagi riasan, tidak ada lagi senyum sok ramah. Hanya seorang perempuan yang sedang belajar menanggung akibat dari kata-katanya sendiri. "Maafkan saya benar-benar menyesal." Rina menyeka matanya. "Saya malu dengan diri sendiri. Saya tidak pantas memakai seragam ini kemarin." Sari menatapnya lama. "Rina, yang membuat seragam ini pantas adalah sikap pemakainya, bukan sebaliknya." Rina mengangguk sambil menangis pelan. "Saya janji, Bu, mulai hari ini saya akan memperlakukan semua orang lebih baik, tidak peduli siapapun mereka." Sari tersenyum tipis. "Bagus kalau kau belajar dari ini.
Karena kelak dunia tidak akan menilai orang dari mobil apa yang mereka pakai atau baju apa yang mereka kenakan, tapi dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Rina mengangguk berkali-kali, seperti kata-kata itu menampar lembut sisi hatinya yang paling sensitif. Tari dan 2 pegawai lain mendekat. Wajah mereka sama-sama menyesal. "Kami juga minta maaf, Bu," ucap Tari lirih. "Kami ikut-ikutan karena terbiasa melihat orang dari penampilan. Kami lupa bahwa setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing." Sari memandang mereka satu persatu. Bukan dengan tatapan angkuh. Bukan pula tatapan yang ingin membuat mereka semakin kecil. Hanya tatapan seseorang yang pernah merasakan dihina, namun menolak menyimpan dendam. "Kemarin mungkin kalian melihat saya seorang diri, lusuh, tampak tidak punya apa-apa. Tapi kalian tidak tahu bahwa hari itu saya sedang berjuang untuk keperluan mendesak. Bukan jumlah uangnya yang penting, tapi sikap kalian terhadap orang yang tidak berdaya." Sari menghela napas lembut. "Ingatlah, kalian bekerja di tempat di mana orang datang membawa masalah. Kadang mereka datang dengan hati yang berat, kadang dengan kebingungan. Kalau kalian justru mentertawakan mereka, kalian bukan hanya menyakiti mereka, kalian juga menodai tempat kerja kalian." Pegawai-pegawai itu menunduk dalam. Tak ada satupun yang berani menyela. Pak Darto, satpam yang selalu ramah, ikut mendekat. "Saya juga minta maaf, Bu. Walaupun saya tidak ikut mentertawakan, saya tetap tidak membantu Ibu kemarin." Sari menggeleng lembut. "Tidak apa-apa, yang penting kita semua belajar." Ada kilau haru di mata satpam itu. "Terima kasih, Bu. Sudah memilih memperbaiki, bukan menghukum." Sari menatap mereka semua. Suara hatinya yang sempat terluka kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Rasa lega. Kita semua pernah salah. Yang membedakan adalah siapa yang mau berubah. Setelah itu ia menaiki mobilnya. Mesin berputar halus. Sebelum pintu ditutup, Sari sempat berkata, "Mulai hari ini, perlakukan semua orang seperti mereka bisa mengubah hidup kalian. Karena mungkin saja mereka memang bisa." Mobil itu melaju perlahan meninggalkan halaman bank. Namun kehadirannya tidak pergi begitu saja. Ia meninggalkan jejak, meninggalkan pelajaran, meninggalkan kesadaran. Di dalam bank, para pegawai berdiri lama di tempat yang sama. Tak ada satupun yang berani kembali ke meja masing-masing. Tak ada yang berani berbicara sembarangan. Ada rasa malu yang menyesakan, tetapi juga ada tekad baru yang tumbuh dari dalam. Rina menatap meja pelayanan yang kemarin menjadi tempat ia mentertawakan Sari. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mulai hari ini, aku mau bekerja seperti manusia, bukan seperti orang yang lupa punya hati." Pak Herman mengangguk. "Kita semua harus begitu. Kita akan mulai dari awal." Dan hari itu menjadi babak baru bagi bank kecil itu. Bukan karena kedatangan investor besar, bukan karena ancaman kehilangan pekerjaan, tetapi karena seseorang mengajari mereka sesuatu dengan cara paling elegan. Bahwa hormat adalah hak semua orang, dan kebaikan tidak pernah membuat seseorang jatuh, justru mengangkat. Sari tidak membalas dengan amarah, ia membalas dengan nilai. Dan itu tanpa disadari siapapun adalah balasan paling menyentuh yang pernah mereka terima.